Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi saya Ita Kurata menjumpai Anda di program kesayangan kita Ngobrol Pagi Bantu Laris, yang tentunya akan memberikan informasi dan juga inspirasi untuk menemani pagi hari Anda. Pemirsa, hari ini kita akan datang dengan satu topik yang menarik sekali. Ini cocok sekali untuk Anda yang memiliki putra-putri saat ini sedang belajar untuk baca tulis. Tapi jika Anda kurang telaten atau mungkin dari anak Anda memiliki masalah dalam membaca, nah ini adalah satu solusi yang sangat tepat sekali. Les Baca AHE, solusi Ananda Pintar Baca Tulis. Nah, langsung saja kita akan menyapa dari ownernya, yaitu AHE Tulungagung, yaitu Bapak Budi Santoso. Selamat pagi Bapak. Pagi. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Masih semangat ya pagi-pagi? Semangat ya? pagi. Harus semangat gitu ya. Dari Tulungagung jam berapa ini Pak tadi? Tadi berangkat jam 7-an ya. Jam 7-an nyampe sini setengah 8. Oke, cepat ya. Tulungagung mana sih Pak? Saya domisili di Pulerejo Ngantru. Dan juga les bacanya juga di sana ya? Ya, les AHE kita berada di Pulerejo Ngantru. Oke, AHE Anak Hebat. Nah, les baca yang ada di Tulungagung. Sebelum kita ke AHE-nya ini ya, kita pasti akan mendapatkan banyak sekali inspirasi juga dari Pak Budi Santoso. Ini cerita awalnya membuka dari AHE Anak Hebat Les Baca ini seperti apa sih Pak dulu awalnya? Awalnya sih sebenarnya iseng ya. Sebenarnya awalnya itu iseng. Saya suka baca buku, iseng. Kemudian ada informasi bahwa ada pelatihan tentang AHE. Akhirnya saya ikut. Nah, ternyata di situ ada kalau dari segi bisnis ada peluang bisnisnya. Maka saya ikut dan buka AHE ini. Sebenarnya iseng, awalnya iseng. Karena suka baca buku sih, jadi baca-baca buku tahu banyak hal kan gitu. Iya. Kemudian peluangnya juga luar biasa ya, banyak sekali yang membutuhkan ini, begitu Pak. Kalau dilihat dari peluang usaha sangat terbuka sekali, karena selama masih ada anak kecil di situ ada peluang AHE gitu. Iya, masih ada tuntutan untuk anak-anak itu harus bisa membaca dan juga menulis tentunya. Betul, ya. karena faktanya kalau anak kita masuk SD itu kalau tidak bisa baca, ya tanda petik itu kesulitan untuk belajar. Nah itu, jadi untuk pelajaran berikutnya juga dia akan kesulitan. Betul. Kemudian ada rasa minder juga yang dirasakan gitu ya. Orang tuanya juga pusing ini ya. Mau ngajarin kok nggak telaten begitu. Dan kemudian lahirlah dari AHE di Tulungagung. Oke, boleh Pak dijelaskan ke kita semua AHE itu apa sih sebenarnya secara lebih detail? AHE adalah lembaga pendidikan masyarakat yang fokus kepada baca tulis. Gitu, baca tulis. Nanti kalau hitung ada program sendiri. Jadi kalau AHE sendiri adalah lembaga pendidikan masyarakat yang fokus kepada membaca, menulis untuk anak usia minimal 4,5 tahun. Oh, untuk anak usia 4,5 minimal tahun. Ya, minimal 4,5 tahun. Kalaupun nanti ada anak TK, anak SD atau bahkan SMP, dewasa pun kita menerima. Gitu. Masih menerima ya, tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, nanti sistematikanya di AHE ini seperti apa sih Pak? Apa hanya les baca semuanya berkumpul begitu dijadikan satu atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Nah, ini salah satu keunggulan daripada AHE. AHE ini pembelajarannya adalah privat, ya, satu-satu, kita privat satu-satu. Datang di privat, selesai, pulang. Satu sesi itu adalah kalau sekarang karena ada pandemi, ada corona, satu sesi maksimal 15 sampai 20 menit. Oh, hanya 20 menit ya, saja ya. 15 sampai 20 menit selesai. Begitu. Apakah ini efektif? Sangat efektif. Karena privat gitu. tadi ya. Karena privat. Jadi yang datang duluan di privat duluan, yang datang belakangan ngantri itu dulu. Lebih sebelum fokus juga, sebelum pandemi seperti itu. Kalau sekarang ada pandemi kita jadwal ketat. Mas Ahmad datangnya jam 8, Mas Rudi datangnya setengah 9. Nah, kita jadwal ketat gitu. Oh begitu, sudah ada jadwalnya masing-masing ya. Jadi sudah tidak takut nanti nanti bentrok gimana ya. Sudah jelas. AHE solusi untuk anak bisa baca dan anti kerumunan. Kalau sekarang ini dijamin anti kerumunan karena kita menggunakan protokol kesehatan, mulai datang cuci tangan dan wajib pakai masker.
Oke, protokol kesehatannya jalan semuanya, jalan terus begitu, dan juga Ya. sangat ketat sekali dengan metodenya tadi privat yang juga membedakan dengan kursus yang lain. Kalau yang lain kan biasanya berkumpul di satu ruangan banyak siswa begitu, akhirnya hasilnya akan kurang maksimal. Ya, Gitu. kenapa kita di AHI privat? Karena setiap anak itu unik. Setiap anak adalah unik dan harus bisa membaca. Maka di AHI kita privat, gurunya akan tahu ini kebutuhannya si anak apa, kan gitu. Lebih detailnya ke privatnya. Beda dengan klasikal, sekali masuk 20 itu penanganannya mungkin dengan metode lain, ada kelebihan di sana. Cuma di AHI ini adalah lebih ke privat karena tiap anak adalah unik, maka harus bisa membaca kita privat satu-satu. Lebih Gitu. fokus ya, nanti gurunya Betul. juga tahu perkembangannya seperti apa. Nah, ini di layar kaca sudah ada fotonya. Ini adalah foto untuk guru-gurunya ya Pak ya? Atau Ini teman-teman kita, mitra-mitra kita yang berada di luar Tulungagung. Itu ada yang dari Ngawi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jombang, banyak. Artinya ini di AHI ini ada peluang usaha juga. Kalau dilihat dari segi bisnis, ini ada bisnis yang bisa kita jalankan. Oh, seperti itu ya. Jadi juga bisa nanti Anda bermitra juga. Bisa. Nah, ini Nah, adalah ini pembelajarannya. Ini pembelajarannya, kita pembelajarannya privat satu-satu dan wajib pakai masker. Jadi ini selama pandemi kemarin ya Pak ya? Ya, selama pandemi kita mengikuti protokol kesehatan. Oke, satu siswa satu guru. Satu itu. guru satu siswa. Satu Oke. guru satu siswa. Iya, itu kemudian ada foto lain. Ya, ini teman-teman yang berlatih juga untuk membuka AHI seperti kita. Oh, begitu. Jadi untuk dari pengajarnya sudah dilatih Ya. sendiri begitu ya Pak? Kenapa harus AHI? Karena salah satu alasannya adalah gurunya berlisensi. Oh, ada Jadi lisensinya. tidak semua orang boleh mengajarkan metode AHI ini sebelum ikut pelatihan. Jadi kalau mau buka AHI, mau mengajarkan AHI ke anak-anaknya, ikut pelatihannya dulu, gitu. Ini juga membuktikan bahwa pengajarnya juga berkualitas. Nah, Iya, ini bawa betul. Apa ini Pak? Ya, itu adalah piagam kelulusan. Oh, ada piagam kelulusan. Iya, juga jadi ya. itu kenapa ada piagam kelulusan? Itu adalah poin untuk ketika masuk SD ataupun MI. Setidaknya pihak sekolah tahu bahwa si anak ini sudah bisa membaca, gitu. Oh begitu, jadi bisa poin plus kalau misalkan nanti mau masuk ke SD unggulan. Betul, begitu ini ya. salah beberapa siswa kami yang memang sudah selesai atau lulus. Oke, ketika lulus itu berarti ada tesnya begitu, ketika oh dia sudah bisa banget baca gitu ya? Iya, tiap level. Jadi di AHI itu bukunya ada level 1 sampai 7, ya, level 1 sampai 7. Ini setiap di akhir level itu ada evaluasi. Jadi ada evaluasi yang Oh begitu. kalau selesai di evaluasi itu dia boleh naik ke level selanjutnya. Jadi berlevel, bukunya berlevel, sistemnya privat, bukunya berlevel, anak-anak senang karena ada permainannya juga, ada kartu permainannya juga. Seperti ini kartu permainannya. Oke, jadi metode gini. pembelajarannya sangat matang sekali ya Pak ya? Betul. Sistematis sekali, jadi tertata rapi sekali ketika sudah level 1 sudah selesai, sudah menguasai, kemudian naik level 2, level 3, level 4 hingga level 7 lah, ya. Jadi fokus Level 7. gitu. Bedanya untuk per level itu apa sih Pak? Oh iya, kalau di AHI level ini level 3 yang saya pegang ini level 3 ini tentang tentang vokal U. Jadi ada A, ada I, ada U, level 4-nya O, level 5-nya E, nanti di level 6 dan 7 akhiran. Oh, Gitu. Jadi bertahap. Kenapa anak-anak senang? Karena bertahap. jadi nggak berat gitu? Ya, betul, tidak berat harus gini-gini enggak, tapi berlevel. Selesai level 1, anak senang banget karena naik level 2. Ibarat kalau ngaji dulu ada jilid-jilid gitu. Iya, oke. Anak-anak seneng gitu. Jadi di akhir itu anak-anaknya seneng karena ada permainannya, waktunya cuma sebentar kan gitu. Jadi menanti ilmu yang didapat juga akan terserap dengan baik begitu ya Pak ya? Oke. Menurut pengalaman kami sangat efektif dengan metode dengan waktu singkat, les singkat itu sangat efektif karena kita metodenya ada jelas gitu ya. Setelah jadi datang laksana otak dulu, habis ini ngapain itu jelas gitu. Justru saya kadang timbul pertanyaan dalam diri saya, kalau ada
ngelesi anak kecil istilahnya ya, untuk anak usia TK sampai 1 jam, sampai jam setengah, 1 jam setengah itu saya belum paham itu. Kok bisa ya gitu. Justru saya heran kan. Gitu. Kalau misalkan Justru ada saya pembelajaran heran. di luar sana sejam 2 jam begitu ya. Justru saya heran. Makanya di akhir cuma sebentar ini anak-anak enggak sempat apa ya, kayak enggak sempat bermain. Di sini ada permainannya. Jadi anak-anak seneng gitu. Dan di kita prinsipnya ngajar di akhir itu adalah seneng lebih penting daripada cepat. Gitu. Karena nanti kalau anaknya sudah seneng, cepat itu ngikut sendiri. Kalau tertekan malah selama apapun juga mereka tidak akan mampu ya. Jadi untuk datang dilesi sebentar, tahu-tahu sudah selesai pulang. Karena hanya 15 menit dan 20 menit itu. Maksimal 20 menit kalau sekarang ini. Itu benar-benar efektif ya Pak ya? Sangat efektif. Kenapa kok cuma 15 menit sampai 30? Kalau dulu 30 menit, kalau sekarang 20 menit. Kenapa? Karena satu, daya konsentrasi anak itu dalam satu hal, daya konsentrasi anak dalam satu hal adalah 2 kali usianya, 2 menit kali usia. 2 menit kali usianya. Ya, kalau anak kita usianya 5 tahun, berarti dia daya konsentrasi dalam satu hal adalah 10 menit. Dalam satu hal ya. Setelah itu konsentrasinya akan menurun. Makanya di akhir itu ada namanya 6 langkah akhir, mulai 6 langkah akhir seperti ini. Jadi ada senam otak, ada remedi, pengayaan, menulis, membaca, permainan, selesai. Jadi dalam rentang waktu 20 menit itu kita ngerjakan ini. Oh, sudah ada pembagian ya untuk menit-menitnya ya. Tidak ada 10 menit di sini sudah ganti ke sini, sudah ganti ke bawahnya, sudah ganti langkah selanjutnya. Jadi konsentrasinya itu masih on terus. Satu hal belum selesai, konsentrasinya masih rentangnya bagus, sudah pindah ke langkah selanjutnya. Ya, jadi daya konsentrasi anak 2 menit kali usia dalam satu hal ya. Sedangkan kita 6 hal. Yang dilakukan dia itu 6 hal, mulai senam otak, remedi, pengayaan, baca modul, menulis, permainan. Oke, boleh dijelaskan Pak untuk sekilas saja 6 kegiatan awal itu apa saja sih Pak? Kegiatan senam otak itu yang seperti apa, fungsinya untuk apa sih pentingnya begitu? Di akhir senam otaknya adalah kita bikin angka 8 tidur gini. Contohnya ini. Seperti itu ya? Contohnya nih. Oh, hanya bikin angka 8 tidur itu sudah melatih otak sebenarnya untuk berkonsentrasi. Ini fungsinya adalah melatih satu, konsentrasi. Kita kan nanti ini ditebali kan? Iya. Senam otak ini kan ditebali pakai tangan kanan, tangan kiri, gitu, kedua tangan. Nah, gitu. Itu salah satunya adalah mematangkan konsep kanan dan kiri anak. Oh, kalau ke kanan sini, kiri sini kan gitu. 2 kali kanan dan kiri, mematangkan konsep kanan dan kiri anak, keseimbangan otak kanan dan kiri, kemudian untuk latihan fokus konsentrasi. Oh, itu ya fungsi-fungsi dari senam otak. Makanya ketika kita ini setelah senam otak, langkahnya apa, dia ngikut. Karena sudah fokus di situ, konsentrasi di situ. Oke, sudah terbentuk fokusnya begitu ya. Betul. Jadi ketika mulai pelajaran nggak langsung pelajaran ini, jadi otak itu udah pemanasan dulu, udah siap-siap untuk menerima pelajaran itu ya, udah fokus gitu. Kemudian setelah senam otak tadi ada remedi juga. Remedi itu kayak gimana sih Pak? Remedi adalah membaca tulisan yang kemarin. Jadi pembelajaran di akhir kan ada 2 nih. Medianya metode pakai modul sama buku tulis anak kan gitu. Kalau remedi adalah membaca di buku tulisnya anak, membaca buku tulisnya anak, dilanjutkan nanti baca modul ini dibaca nanti juga kan, ini dibaca. Setelah dibaca nanti ada namanya pengayaan. Pengayaan itu anak tidak lancar di mana nih, di bab ini anak tidak lancar di mananya, kita drill di buku tulisnya. Oh, dievaluasi lagi gitu ya, dengan cara yang berbeda. Setelah itu menulis dan terakhir nanti permainan pakai kartu permainan. Ini saya juga penasaran ini tadi kartunya. Ini permainannya kayak gimana sih? Ini kayaknya menarik banget ya. Permainannya di akhir sesuai dengan levelnya ya. Kalau masih level 3, katakan level 3 ya kita pakai di kartunya level 3. Isinya apa? Isinya adalah membaca juga. Oh. Karena memang lesnya adalah membaca. Jadi kartunya level 3 berarti cocok dengan modulnya level 3. Nanti membaca juga di situ. Ada 3 kali permainan, ada sepak bola, ada tingtong, ada rebutan. Semuanya muaranya adalah bagaimana anak senang
membaca, tapi gitu. di model dengan games permainan. Betul. Seperti itu. Jadi secara tidak sadar anak itu belajar sebenarnya, tapi dia ngiranya bermain gitu ya. Nah, makanya kan datang dilesi sebentar, tahu-tahu pulang. Tahu-tahu pulang. Nggak berasa banget gitu ya. Jadi anak juga enjoy banget ini. Ini pasti pemirsa di rumah yang memiliki putra-putri sudah tidak sabar ini ya untuk merasakan manfaat juga dari AHE. Ini lokasinya di mana, kemudian kalau ingin bergabung, mendaftar itu bisakah di nomor berapa? Oke, kalau untuk di unit saya berada di Desa Pulerjo, Kecamatan Ngantru. Untuk nomor HP-nya 085 655 780 111. Itu khusus untuk pelayanan AHE. Oke. Jadi ada 2 nomor kita, satu ke pelayanan kemitraan, yang satu untuk khusus pendaftaran les baca AHE. Oke, nanti kemitraan kita akan kupas tuntas di segmen berikutnya ya. Oke. Siap. Nah, ini kalau misalkan sistematikanya tadi, kalau misalkan pemirsa ingin mendaftar di AHE, nanti bisa menghubungi di nomor itu. Nanti masuknya itu 1 bulan berapa kali sih, Pak? Oke, untuk di unit AHE, di les baca AHE, 1 minggu masuknya 3 kali. 3 kali. Harinya yang ideal adalah selang 1 hari. Misalkan bukanya Senin, berarti ada Senin, Rabu, Jumat. Nah, karena diselang 1 hari 1 hari. 1 minggu masuk 3 kali. Untuk SPP-nya bulanan. Nah, untuk SPP-nya minimal 80.000. Disesuaikan dengan levelnya atau bagaimana? Disesuaikan dengan wilayahnya. Oh, begitu. Kalau di tempat saya ada yang 80, ada yang 90. Oke, disesuaikan dengan wilayahnya. Nanti ketika masuk, apakah ada tes untuk menentukan ini level berapa begitu? Karena di AHE kita metodenya mungkin agak berbeda. Artinya gini, ketika masuk kita mulai dari level 1. Kenapa? Ya? Kadang ada anak itu yang daftar dalam kondisi senang mengeja. Senang mengeja, BAB, BIB ya, seperti itu kita hilangkan di level 1. Kenapa tidak mengeja? Jadi di AHE baca tanpa mengeja ya. Untuk di awal-awal itu baca tanpa mengeja. Kenapa? Anak yang mengeja cenderung lambat. Oh, begitu. Jadi bacanya bukan ku begitu, bukan ya? Bukan, ya? Kita langsung membaca. Kalau ketemu kalimat BU, bude, idi, budi, gampang dieja. Tapi ketika sudah panjang seperti ini, anak kesulitan dan akan satu lama. Itu ketika dia baca agak banyak tulisan kayak gini, ketika ada pertanyaan dia tidak bisa jawab. Kenapa? Membacanya saja sudah butuh perjuangan. Gitu. Apalagi suruh jawab. Jadi semuanya akhirnya disampaikan ketika masuk level 1 semua. Level 1 semua kita kenalkan metode AHE ini seperti apa di level 1. Oke. Kemudian tadi ada yang lulus kan, bawa piagam kelulusan. Berapa lama bisa lulus di AHE? Jawabannya tergantung kemampuan masing-masing anak. Ada yang 2 bulan lulus, ada yang 5 bulan lulus, banyak yang 8 bulan lulus, bahkan ada yang 2 tahun belum lulus. Jadi tergantung masing-masing kemampuan masing-masing anak. Gitu. Nah itu ya, jadi tergantung dari kemampuan masing-masing anak. Nanti ketika lulus juga akan langsung mendapatkan piagam juga. Jadi jangan ragu untuk langsung mendaftar di AHE, karena dengan sistematika pembelajaran dan juga metode yang digunakan sangat luar biasa sekali. Dan juga tidak hanya itu, juga ini menawarkan satu peluang usaha, yaitu kemitraan ya Pak ya. Betul. Kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Kita akan iklan sebentar. Tetap saksikan Ngobrol Pagi Bantu Laris. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Ngobrol Pagi. Kita masih membahas tentang les baca AHE, solusi Ananda Pintar Baca Tulis. Tapi tidak hanya solusi untuk putra-putri Anda untuk belajar membaca dan menulis, tapi juga solusi untuk Anda yang ingin memiliki satu investasi, satu bisnis, satu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Karena ini mitranya sudah tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia ya Pak ya. Betul. Boleh dijelaskan seperti apa ini? Jadi di AHE ini kalau dari segi pendidikan ya kita memang pendidikan kan, gitu. Tapi kalau dari segi usaha kita ada peluang usaha yang kita bisa kita tawarkan ke ibu-ibu rumah tangga,
ke guru TK, ke guru honorer, ke mahasiswa maupun ke pelaku bimbel. Kalau pelaku bimbel adalah untuk melengkapi. Kadang ada kan teman-teman buka bimbel mata pelajaran, nah kita yang dibacanya kan begitu. gitu. Menambahkan satu materi begitu ya. Betul, menambahkan pelayanan di akhirnya. Jadi setelah ada akhir dia buka bimbel boleh kan gitu. Terus kenapa harus buka akhir? Karena satu, modalnya terjangkau. Ya namanya usaha, bagaimanapun bentuknya pasti butuh modal. 50.000, 100.000, 200.000 itu modal. Jadi kalau ada yang bilang bisnis tanpa modal, itu menurut saya nonsen, tidak ada. Ketika kita bikin brosur itu juga butuh modal. Iya, modal. Kita nego orang itu juga butuh modal. Artinya setiap bisnis pasti butuh modal. Cuma kalau di akhir ini modalnya sangat terjangkau. Sekitar kalau untuk wilayah Jawa Timur ya, untuk Jawa Timur tertinggi modalnya adalah 2.500.000 gitu. 2.500.000 saja sudah bisa ini membuka. Sudah bisa buka akhir, dapat pelatihan, ada modul-modulnya dan semua sarana untuk buka akhir. Oke, jadi sudah komplit ya. Betul. Kemudian kalau buka akhir tidak perlu mikir gedungnya karena kita menggunakan ruang tamu pun sudah bisa. Jadi ruang tamu ukuran 3x4 bisa untuk 20 siswa, 40 siswa bisa. Kenapa? Karena sistemnya privat. Oh iya, Sistemnya privat gitu ya. Ini ruangan segini itu sudah aset bisa. kan gitu ya. Daripada ruang tamunya nganggur, daripada garasinya nganggur, daripada halaman depannya nganggur, bisa kita manfaatkan untuk buka les akhir. Kemudian ada pelatihannya, terus seluruh pemasukan akhir milik kita, tidak ada bagi hasil dengan siapapun. Jadi modalnya satu kali, hasilnya berkali-kali gitu. Dan berdasarkan pengalaman teman-teman, lumayanlah dapatnya kan gitu, di atas ya 2 kali UMR lah. 2 kali UMR itu. Iya. Luar biasa sekali ya, jadi sangat menjanjikan karena peluang usaha ini juga dibutuhkan banyak orang dan saat ini sangat menjanjikan sekali. Kalau situasinya seperti ini orang tua bingung. Nah ini peluang. Iya. Sekolahannya libur, anaknya butuh belajar. Nah salah satunya peluangnya adalah di akhir ini. Begitu. Sekarang siapa sih untuk anak-anak yang harus digenjot? Ya semua anak-anak pasti diwajibkan untuk bisa baca dan juga tulis. Dan juga tidak semua orang tua memiliki waktu yang cukup juga, apalagi saat pandemi seperti saat ini ya. Sekolah diliburkan. Nah ini orang tua juga kebingungan ini mau kemana mengeleskan anak-anaknya. Nah jadi akhir salah satu pilihan yang tepat sekali. Nah ini ditangkap bisa menjadi satu peluang usaha yang menjanjikan juga tentunya. Luar biasa sekali dari akhir. Nah ini nanti ini kan kemitraan di seluruh Indonesia begitu ya. Betul. Pak ya. Berarti ini nanti akan ada garansi begitu ketika kita sudah membayar, kita sudah pelatihan, apakah nanti akan ada follow up terus-menerus begitu dari akhir pusat? Oke. Kalau di akhir ya, ketika kita pelatihan, nanti yang dibahas apa di pelatihan itu? Yang dibahas ada apa itu akhir, cara ngajarnya bagaimana, kemudian manajemen usahanya, bagaimana usahanya tetap bisa jalan. Salah satunya adalah bagaimana cara promosi, nanti diajarin gitu. Diajarin juga. Di pelatihan itu diajarin caranya promosi, caranya bikin brosurnya sudah ada, caranya ngasihkan brosur itu seperti apa, terus manajemen keuangan, terus nanti kita kan tidak sendirian nih, misalkan saya di Tulungagung kan ada teman-teman juga akhir. Nah kita bisa ngumpul, namanya ada komunitas. Ada komunitasnya ya, juga. ada komunitas ya. Nanti bisa mungkin bikin acara lomba mewarna bareng atau jalan sehat bareng, apa yang bisa kita kemas dalam komunitas bersama ini. Oh begitu. Jadi kita tidak sendirian. Tidak sendirian. Ya, kita tidak sendirian. Semua yang mitranya AHE ini tergabung dalam satu komunitas begitu ya. Jadi, itu pelatihannya di mana sih Pak? Nah, untuk pelatihannya karena AHE ini privat, pelatihannya juga privat. Juga privat ini ya. Pelatihannya privat. Misalkan ada orang Kediri pengen buka, berarti nanti bisa pelatihnya datang ke Kediri atau dia mendatangi ke tempat pelatihnya atau janjian di mana pelatihannya. Karena pelatihannya cuma sebentar, durasi 8 jam. Oh 8 jam saja. Ya, jadi tidak sampai 2 hari tidak sampai. Tapi jadi, sudah komplit semua. Sudah nanti akhirnya itu apa, manajemen usahanya dan
kita ada komunitasnya juga. Oh, seperti itu ya, sudah paket komplit begitu ya. Untuk dari pelatihannya sudah dapat, untuk bagaimana memasarkan, bagaimana nantinya metode pembelajarannya sudah komplit bersama media pembelajaran dan juga ada sistematika khusus begitu ya. Iya, yang ada juga merupakan keunggulan dari AHE. Nah, apabila kita tertarik ini untuk menjadi mitra dari AHE, syarat-syarat dan kriterianya seperti apa sih, Pak? Syarat yang pertama adalah niat. Jadi harus punya niat nih, kalau mau buka usaha harus ada niat, kan gitu, ada niat, kemudian nanti bisa menghubungi di nomor kami, nanti kita arahkan seperti ngisi formulir dan sebagainya. Untuk pendidikan kita tidak ada persyaratan khusus, yang penting ada niat, ada kemauan, bisa buka AHE. Lulusan SMA pun bisa. Oke, karena tepat untuk tadi ya dijelaskan juga, ibu rumah tangga juga Betul. bisa, guru TK juga bisa ya, Wah, Pak, sangat ya? peluang sekali. Sangat linear sekali begitu. Iya. Guru honorer juga bisa. Guru honorer juga bisa. Kalau guru honorer itu paling tidak kita membantu ke teman-teman guru sukuan atau guru honorer untuk menambah pemasukan gitu. Karena juga linear juga karena pendidikan begitu ya. Jadi Betul. bisa dikerjakan ketika sudah pulang sekolah begitu bisa juga. Ya, karena kita kan sebentar ya lesnya. Kalau awal-awal dulu untuk di tempat saya itu kita buka mulai jam 12:30 sampai jam 5. Kalau sekarang di les baca AHE Pulerejo buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh begitu, lebih panjang juga. Iya, ada waktunya panjang karena di jadwal ketat itu datang kita lesi selesai. Jadi gurunya standby. Oh begitu ya. Dari jam 8 sampai jam 5. Oke, ini pasti pemirsa juga penasaran juga ya bagaimana sih pembelajaran di AHE. Kita ada satu video yang menjelaskan dan juga menunjukkan pembelajaran di AHE. Mungkin boleh ditampilkan begitu. Oke. Iya. Gembira, Pinter. makan, bikin sehat, Sip. mandi, bikin segar, Hebat. bersama, bikin bahagia. Sip. Bawahnya. Coba-coba, bikin bisa. Pinter. Baca-baca, bikin hebat. Sip. Lucu, bikin tertawa. Pinter. Kaki. Kamu bikin apa? Bikin apa? Onde-onde. Nah itu tadi adalah video pembelajarannya ya Pak ya di Betul. AHE. Itu level berapa tadi? Kalau yang video tadi itu adalah level 6. Oh udah level 6. Level mau 6 lulus ya, nih. sudah mau lulus, sudah. Itu baru level 6, sudah lancar seperti itu level 6. Begitu. Nah jadi sangat berprofesional sekali karena metode pembelajaran yang luar biasa sekali. Jadi merupakan solusi untuk Anda yang ingin membuat dari anak Anda bisa pintar untuk baca tulis dan juga tadi peluang usaha yang juga menjanjikan begitu ya Pak ya. Pak ini kan tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Di Betul. Kediri ada, di Tulungagung Iya. ada. Nah ketika kita ingin membuka misalkan yang di Kediri ini, apakah membuka saja atau harus ada jarak minimal untuk dari setiap AHE itu? Nah, makanya kan ketika ada yang minat buka, hubungi kita, nanti kita cek di lokasi itu masih area kosong atau sudah ada, kan gitu. Oh, begitu. Kalau sudah ada AHE di situ, terpaksa tidak bisa. Jadi nyari wilayah lain yang kosong. Wilayah kosong itu maksudnya yang steril, sama sekali belum ada AHE. Jadi ada pembagian wilayahnya begitu. Betul, ya, Pak? ada bahasa kita proteksi area. Di area tersebut misalkan di Pulerejo itu sudah tidak bisa dibukain, tidak bisa. Karena kita juga memberi kesempatan untuk yang di Pulerejo untuk berkembang. Makanya pun kita untuk menerima mitra pun juga ada seleksi sebenarnya kan gitu. Seleksinya Juga diseleksi, berdasarkan ya? wilayah ya, berdasarkan wilayahnya. Kalau wilayah tersebut masih kosong berarti bisa kan gitu. Oh begitu. Mau dimanapun bisa kita, se-Indonesia bisa. Karena kita untuk sekarang ini per 1 Januari kemarin terdata 3.200-an. 3.200? 3.200-an unit seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Karena satu orang ini bisa memiliki lebih dari 1 unit ya Pak? Bisa, tapi nanti ada kriteria lagi, ada kriteria penilaian lagi. lagi, ya. Oke.
penilaian lagi. Oke, jadi nanti ada penilaian juga yang nantinya juga akan tetap membantu Anda, itu juga membantu Anda, memfasilitasi Anda agar bisa hasilnya juga lebih maksimal di akhir. Betul. Nah, apabila ingin menjadi mitra, caranya bagaimana Pak? Untuk jadi mitra nanti bisa menghubungi nomor saya yang di 081 335 699 945. Oke, itu adalah syarat-syarat untuk menjadi mitra. Juga Anda bisa langsung menghubungi dan juga langsung bisa nanti bertanya untuk informasi bagaimana cara untuk menjadi mitra. Pak, ini kita sudah 1 jam sudah ini ya berdialog dan juga berbincang. Boleh disampaikan closing statement begitu, ajakan kepada pemirsa di rumah juga boleh. Oke, kalau putra-putri Anda ingin lancar baca, silahkan datang ke tempat kami, Les Baca AHE Pulirjo. Apabila Anda membutuhkan usaha sampingan yang saat ini situasinya seperti ini, bisa juga menghubungi kami, nanti kita kerjasama, kita ajarkan, kita kasih peluang usaha ini, Les Baca AHE, mudah menjalankannya, nyata hasilnya, barokah hidup kita. Terima kasih untuk Pak Budi Santoso selaku dari owner AHE Les Baca Tulis. Terima kasih atas kunjungan dan juga informasi yang telah diberikan kepada kita. Sukses selalu. Terima kasih. Nah pemirsa, itu tadi dialog kita tentang Les Baca AHE, anak hebat, solusi Ananda pintar baca tulis dan juga solusi Anda untuk menjadikan ini peluang usaha. Segera manfaatkan kesempatan Anda saat ini juga, langsung menghubungi nomornya Pak Budi Santoso tadi. Saya Takurata pamit undur diri, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Pagi Bantu Laris. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.